soalnya dari pengampu ya, dari saya ya. Dari Pak Andita itu soalnya sama dengan yang kemarin saya sudah jelaskan ke kalian tentang persediaan. Nah, di persediaan itu pertanyaan adalah tentang substantif tes maupun TOC yang kemarin persis ya. Tinggal kalian nanti dijabarkan aja ya. Terus dari Bu Yasmin itu ada 2, yaitu tentang internal control untuk penggelapan kartu kredit ya, sama yang ketiga itu adalah pertanyaan tentang going concern perusahaan. Going concern perusahaan itu bagaimana perusahaan bisa hidup 1 tahun yang akan datang gitu. Dengan jadi gampang pertanyaannya itu aja sebenarnya, tapi panjang dan kelihatannya masih kurang ini ya, kurang fokus ya Mbak. Jadi nggak akunnya, tapi dia mungkin coba cari soal yang memang sebenarnya itu bukan area kalian gitu. Karena kalau sudah bicara masalah going concern itu untuk asersi yang kebijakannya itu dipertimbangkan oleh profesional. Walaupun gampang, nanti aku jelaskan ya. Jadi begini, aku bacain dulu biar kalian nanti tahu apa yang menjadi konsen di pertanyaan UAS tadi ya. Aku coba bacakan. Pertanyaannya adalah yang nomor 1 ya, Dek. Itu yang saya ya, itu auditor sedang menilai kewajaran suatu akun persediaan ya. Hasil dari berita acara persediaan tanggal 23 Maret 2022 itu produk A 6.000, B 5.000, C 8.000 ya. Itu dengan entitas menyatakan menggunakan metode average produk dengan harga A 200.000, B 50, C 400. Diminta bagaimana analisa auditor dalam melakukan substantif test. Yang kedua, kapankah auditor perlu melakukan teknik of control ya, pertanyaan seperti yang kemarin aku itu. Nah, jadi begini, kalau kalian lihat di sini ya, bentar ya, mungkin ada yang mau join ya, tapi enggak. Oke. Jadi pertama itu kan kalian melakukan substantif test kan untuk keterjadian dan keberadaan ya kan. Keterjadian itu kapan keterjadiannya, itu mau pembelian maupun penjualan. Jadi cerita aja sih sebenarnya, nggak ada kaitannya dengan nominal itu sebenarnya. Itu hanya cuma buat variasi aja ya. Misalnya itu untuk keterjadian itu kalian tanggal berapa pembeliannya, misalnya ada keberadaannya memang pada saat dilakukan cek fisik barangnya sudah ada ya, dengan produk-produknya tadi ABC nilainya segitu, karena average ya nilai di persediaan setelah dihitung sama rata-ratanya segitu ya kan. Jadi keterjadian ya, keberadaannya ada, terus kelengkapan. Sekarang kelengkapannya bagaimana? Oh, ternyata di pembelian ada invoice-nya, ada kwitansinya, ada fakturnya gitu. Sedangkan di penjualan ternyata betul ada penjualan dengan memperlihatkan invoice-nya ya, voucher ya, invoice ya, tagihan-tagihan ke klien, ke customer lah ya. Oh, berarti udah betul, jumlahnya juga udah betul. Nah, kapan setelah itu kita lihat kan namanya alokasi ya, nominal ya. Nominal yang sudah kita lakukan itu benar nggak jumlahnya sih sebenarnya? Oh, ternyata benar gitu. Jumlahnya benar sesuai dengan pembelian maupun penjualannya gitu. Terus misalnya jadi udah ada kelengkapan ya. Yang ke selanjutnya alokasi kan, jadi jumlahnya sudah betul alokasinya, nominalnya.
Setelah itu baru haknya perusahaan, memang itu uang dari perusahaan, yang beli juga dari perusahaan. Terus untuk yang pengakuan dan penyajiannya sudah sesuai dengan metode Vivo misalnya ya. First in first out, pengakuannya sudah betul dengan melihat jurnal untuk pembelian, yaitu persediaan pada kas ya atau pada utang gitu ya. Dengan penjualan, misalnya dia dapat duit atau dapat piutang pada pendapatan, sudah betul, sudah sesuai dengan COGS ya, awal atau perolehan ya, mengurangi persediaan misalnya karena penjualan ya. Nah itu yang perlu kalian cermati. Kalau itu salah satu kelengkapannya itu belum lengkap, maka kita lakukan TOC gitu. TOC itu apa? Ya berarti kita lakukan siklus dari penjualan maupun dari pembelian, kita ikuti dengan melihat internal control, apakah terjadi semacam otorisasi pihak-pihak yang memang berkepentingan, misalnya di supervisornya kayak gitu ya. Nah terus selanjutnya untuk yang Bu Yasmin ya, itu dengan deposito ya oleh customer itu bisa lepas gitu, karena kontrol internal perusahaan itu yang lemah, karena mungkin dari pihaknya ya. Pertanyaan itu gini, perencanaan, pemahaman sistem, pengumpulan bukti, komunikasi. Ini kan gampang ini sebenarnya. Ini nggak ada kaitannya dengan yang di atas. Cuman kalian bisa coba perencanaan audit itu bagaimana ya. Perencanaan audit bukan semuanya, khusus untuk tadi itu, untuk kas. Biar depositonya itu nggak bisa keluar, itu apa ya, dengan internal control. Kalaupun itu terjadinya pencairan, maka harus ada otorisasi kan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang lainnya ya, baik itu supervisor, manajer, maupun mungkin bisa pimpinan cabang ya, harus tanda tangan, bukan hanya cuman dari manajer aja. Nah ini kan kejadiannya manajer yang menggelapkan dana, itu aja sebenarnya pertanyaan khusus untuk deposito aja gitu ya. Terus untuk pemahaman sistem ya, pemahaman sistem memang apa yang terjadi di suatu entitas ya, kita memahami misalnya dengan sistem yang menggunakan online gitu ya, dengan menggunakan sistem internet gitu ya, internet banking atau misalnya dengan menggunakan mobil banking kayak gitu ya. Ini cuma itu aja sebenarnya pertanyaannya. Pengumpulan bukti audit ya kita bisa lakukan konfirmasi, memang betul bahwa yang sedang mencairkan adalah customernya ya. Terus misalnya tanggal tersebut memang ternyata konfirmasi oleh toko bahwa memang betul, atau terjadinya kalau ini pencairan ya memang sudah dilakukan otorisasi oleh manajer, oleh pimpinan cabang kayak gitu. Nah, komunikasi hasil ini sebenarnya nggak relevan ya, tapi ini ya udahlah. Komunikasi hasil itu ya berarti pada saat kita dapat penemuan, kita sampaikanlah laporannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama di klien, di entitas kayak gitu. Gimana sih sebenarnya yang terjadi? Nah, nanti kan diskusi. Nah, itu maksudnya komunikasi. Itu aja sebenarnya, nggak terlalu susah gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah ini adalah tentang kalau pertanyaannya itu panjang, tapi ini nggak penting. Pertanyaan itu hanya simple aja. Dia menggunakan pertanyaan going concern perusahaan, ya, sama hal yang dipertimbangkan dalam melakukan forecast. Nah, aku ceritain ya. Ini begini. Misalnya maksudnya going concern itu apa? Begini. Misalnya kalian mempunyai uang ya. Uang kalian yang ada di dompet kalian itu 150.000 ya.
sedangkan hidup kalian, kebutuhan kalian dalam satu hari, ya, dalam satu bulan itu kalian hanya membutuhkan 10.000 gitu. Pertanyaannya kan dengan kalian ada kas, kalau aset itu setara kas ya, kas dan setara kas ya, itu kan pada saat kalian punya uang 150 kan bisa untuk menghidupi nih selama 1 tahun, hanya cuma 120.000 aja. Nah, berarti perusahaan bisa hidup untuk going concern ya, going concern selama 1 tahun ke depan gitu, sehingga opini yang terjadi tidak adverse. Kalau perusahaan tidak bisa going concern atau tidak bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya, itu dianggap perusahaan sudah collab atau tidak atau bangkrut gitu. Dengan apa? Kita tidak bisa melakukan opini dengan wajar gitu, tapi kita adverse atau tidak wajar. Apapun opini yang sudah kita laksanakan yang tadi, misalnya opininya kita sudah mau tentukan itu wajar ya, dengan pengecualian, tanpa pengecualian, atau misalnya wajar dengan modifikasi catatan tertentu gitu, itu aja. Tapi karena ini tadi going concernnya itu terganggu, maka kita nggak bisa mengatakan itu wajar, tapi opininya kita adverse atau tidak wajar gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Nah, Pak, berarti apa Pak yang perlu kita, faktor-faktor yang perlu kita perhatikan? Ya cuman kas aja, kas dan setara kas. Apakah perusahaan bisa menghidupi perusahaan ya? Pak, kalau perusahaannya enggak, ya kita akan sampaikan ke perusahaan, Pak, apakah mesti perusahaan itu utang bank ya, atau misalnya utang dari pemegang saham gitu. Jadi itu yang perlu disampaikan gitu. Kalau misalnya ada suntikan dana dan itu bisa untuk menghidupi tahun yang akan datang, ya berarti going concern-nya terpenuhi gitu. Itu deh, ya paham ya deh ya. Nah itu aja sih sebenarnya. Forecast itu kan kamu lihat aja, cash itu adalah uang ya. Ya tadi, jadi perbandingan uang yang ada kas dan setara kas terhadap biaya-biaya bulanan perusahaan, misalnya untuk pemenuhan kebutuhan gaji, atau pemenuhan kebutuhan operasional, misalnya ATK, atau misalnya listrik, atau misalnya makan dan minum, atau misalnya untuk air dan telepon atau wifi gitu. Nah itu forecast itu membandingkan, jadi jawabannya gampang, membandingkan antara kas yang ada di perusahaan, kas dan setara kas, terhadap biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk biaya tetap setiap bulan gitu selama 12 bulan gitu loh ya. Jadi itu aja sih sebenarnya untuk jawaban-jawaban pertanyaan itu. Tapi begini ya, maksud saya, kalian kan nanti kan bisa menjawab dengan baik ya. Ini kan nanti hampir sama dengan yang kemarin itu, tapi jangan seperti itu. Kalian harus pintar-pintar menjabarkan pertanyaannya itu, jawabannya cuma itu. Kelihatan kalian nggak bisa menguasai, tapi ceritalah gitu, cerita tentangnya apa, bagaimana, sehingga saya percaya bahwa kalian itu bisa gitu. Dengan kalian bisa, maka saya anggap kalian nilainya bagus kayak gitu. Walaupun memang ada masalah dengan nilai semuanya sih, tapi kalau pengen yang A ya jawabannya harus inilah ya. Jangan to the point banget gitu. Karena saya tahu bahwa itu kalian berarti nggak bisa hanya cuma mencuplik aja gitu ya. Itu aja sih sebenarnya untuk OAS-nya gitu. Ada pertanyaan, saya ulangi lagi ya. 1 itu persediaan di saya sama persis untuk substantivitas dan TOC. Yang kedua itu tentang pengendalian internal. Tapi kasusnya hanya cuma buat mempercantik diri aja ya. Intinya bahwa apakah internal kontrol itu, pemahaman tentang lingkungannya itu bagaimana, bisnisnya itu bagaimana, itu aja yang kalian nanti akan jawab ya. Yang ketiga juga sama untuk going concern, bahwa going concern itu
adalah pemenuhan kehidupan entitas dalam 1 tahun yang akan datang dengan melihat forecast. Forecast itu melihat jumlah cash dan setara kas ya, kas dan setara kas yang ada di dalam perusahaan dibandingkan dengan biaya-biaya yang mesti harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam 1 tahun itu gitu. Jadi hitungannya per bulan kalikan 12 gitu, ya. Itu aja sih sebenarnya jawabannya seperti itu. Kalian hanya cerita aja, Pak nanti apa ya, nanti aku akan cari link-linknya lah, tapi jangan jawabannya link itu ya. Kelihatan kalian nggak bisa jawab kalau langsung copy paste link itu ya. Cerita kalian cerita gitu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Zaitun atau siapa nih? Rizka atau Yuni? Mungkin ada pertanyaan? Jelasinnya terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Ya memang waktunya sempit, Net. Jadi gini, pertama itu kan persediaan, paham ya? Soalnya dari saya adalah pertanyaan tentang substantif tes. Kan kemarin udah diajarkan ya sama TOC. Berarti kalau substantif tes itu ada keberadaan, keterjadian, ada kelengkapan, ada alokasi atau harganya, ya kan, ada haknya, ada pengakuan dan penyajiannya. Kalau itu salah satu kita nggak mempunyai keyakinan, maka kita akan lakukan yang namanya TOC gitu loh. TOC itu apa? TOC ya kita ngikutin siklusnya apa? Ya siklus penjualan maupun siklus pembelian ya. Yang kedua ya, itu pertanyaannya itu kan tentang pengendalian internal. Dari kasusnya kayaknya penggelapan, tapi kalian nggak usah baca secara detail lah. Itu hanya buat pemanis-pemanis aja. Pertanyaannya gampang. Perencanaan apa yang kalian akan lakukan? Ya sudah, perencanaan berarti kan misalnya kita akan lakukan substantif test. Kita akan lakukan TOC misalnya sebenarnya nggak terpenuhi. Ya, kita akan lakukan pelaksanaan audit dengan melakukan konfirmasi misalnya. Dikatakan aja kayak gitu perencanaan ya. Terus internal kontrol, ya kita akan lihat dari lingkungan itu apakah terjadinya otorisasi secara bertingkat, baik itu secara manajer ya, secara staf, secara pimpinan, sehingga pengendalian internal itu tercukupi itu untuk apa? Untuk membatasi atau mengecilkan resiko-resiko terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya pertanyaannya adalah tentang going concern. Ya, ingat ya, going concern itu gampang. Adalah entitas bisa mempertahankan hidup untuk 1 tahun yang akan datang. Itu namanya going concern. Misalnya, makanya harus konsen nih. Misalnya kalian mempunyai duit di dompet 150.000. Sedangkan kalian itu tiap bulan mengeluarkan uang hanya cuma 10.000. Berarti kan uang dompet kamu yang 150.000 bisa membackup kehidupan kalian untuk 12 bulan yang akan datang kan, atau 1 tahun. Ya, berapa? Ya, 10.000 tadi kalian 12 kan 120, masih ada lebih 30.000. Berarti kalian bisa mencukupi kehidupan kalian untuk 1 tahun yang akan datang. Nah itulah going concern, maksudnya itu loh deh, paham ya? Perusahaan sama, berarti berapa kas dan setara kas yang ada di perusahaan, melihat dengan biaya-biaya pengeluaran perusahaan yang tetap, yang pengeluaran perusahaan yang mesti harus dikeluarkan tiap bulan. Misalnya nih gaji ya, misalnya BOP, misalnya itu ada makan, ada minum, ada listrik ya. Misalnya juga selain itu ini pemenuhan
asuransi yang harus dibayarkan. Ya kan harus dibayarkan kan kesehatan sama tenaga kerja. Oh, ternyata mencukupi dengan apa tadi forecast kas dan setara kas yang ada di perusahaan. Kan jumlahnya itu memenuhi satu bulan tadi itu misalnya ya kasnya di perusahaan itu ada 100 juta ya atau 150 juta. Sedangkan tiap bulan perusahaan hanya mengeluarkan fix untuk biaya itu hanya cuma 10 juta. Kan masih lebih ya kan? 10 kali 12 kan 120 juta. Masih lebih 30 juta sehingga bisa dikatakan perusahaan itu going concern-nya masih terjaga gitu loh. Sehingga bisa dikatakan perusahaan misalnya itu opininya adalah tanpa catatan atau tanpa pengecualian, maka perusahaan bisa mengatakan bahwa hal tersebut perusahaan kita bisa memberikan opini adalah wajar tanpa pengecualian. Tetapi pada saat going concern itu terganggu, kita tidak akan bisa mengatakan bahwa laporan tersebut adalah wajar gitu, tetapi langsung adverse, tidak wajar karena perusahaan walaupun laporannya itu baik, tapi saat yang akan datang itu dia akan bangkrut. Maka kita nggak bisa mengatakan itu wajar, tapi tidak wajar atau adverse. Itu loh maksud aku. Paham ya? Nah itu aja. Nah nanti aku tetap kasih link, tapi tolong jangan jawab linknya itu. Kalian bisa jawab secara ya yang inilah ya, yang agak mempunyai makna. Gitu loh ya. Ya ini kita kuliah sambil para penang, ya, ada musik, ya. Kehidupannya seperti ini di rest area, gitu ya. Nah gitu ya, karena ini udah malam ya. Jadi saya juga harus pulang. Jadi begini deh, ini karena terakhir ya, bukan terakhir sekali. Kalian nanti di jalan ketemu saya tetap nyapa lah ya. Anggap aja saya sebagai kakak kalian. Tuh, jangan bapak ya, terlalu tua ya, mas lah ya. Karena saya masih umur 25 gitu. Oh, Mas Andika gitu. Nah, itu apa kalian sapalah ya. Terus misalnya ada apa-apa ya kalian bisa telepon atau apa gitu. Jadi yang terakhir juga saya sebagai manusia banyak salah gitu ya, karena manusia lah banyak salah ya. Saya mohon maaf sekali lagi juga kalau misalnya ada sesuatu hal saya juga mohon maaf karena kelelahan saya. Kalau misalnya ada transfer ilmu ya alhamdulillah itu adalah saya hanya cuma melakukan kewajiban. Tapi nempel di kamunya itu urusan Allah ya, yang tahu. Saya nggak bisa. Berarti semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala ya. Saya mohon maaf sekali lagi, ya tetap semangat hidup kalian. Karena hidup kalian itu adalah proses. Proses itu apa? Bukan masalah nilai deh. Kalian itu di dunia itu adalah bisa memberikan manfaat kepada teman-teman kalian atau kepada orang lain gitu. Jangan ada manfaat yang bisa diterima oleh orang lain, maka kalian hidup ini bisa bahagia, bisa tenang. Jalani proses hidup ini dengan bahagia ya, dengan semangat karena kalian umurnya masih muda gitu. Pertahankan diri kalian sebagai seorang manusia yang bermartabat ya. Kalian jaga kewajiban kalian, jaga hak kalian ya. Tetaplah mempunyai manfaat kepada orang lain. Tetap jaga sopan santun, kehormatan atau penghargaan terhadap orang lain ya. Dan yang paling penting proses hidup ini tetap kalian lakukan karena dengan adanya proses hidup ini kalian bisa menuju kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Ya itu tadi ada manfaatnya untuk orang lain. Gitu. Orang lain bisa tersenyum bahagia, yang bisa ikut bersendaguro dengan kalian, bisa ikut menikmati kebahagiaan. Nah itulah orang hidup gitu. Bukan
semata-mata orang hidup itu egois ya, masalah nilai, masalah harta, masalah kekuasaan, nah itu enggak ada. Adanya bagaimana orang hidup itu bisa bermanfaat terhadap orang lain, itu aja ya. Itu ya, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ini udah malam, aku perlu pulang gitu. Karena kalau kelamaan nanti sampai rumah jam berapa? Tapi saya rasa cukup sih. Nanti aku kasih link-linknya lah, dikasihkan ke kalian, bisa kalian baca-baca gitu. Ini ada pertanyaan sebelum aku tutup. Pak, izin tanya Pak, izin berpendapat. Yang kemarin nih UTS itu kan katanya belum terbaca di Google Classroom ya Pak, lembar jawabannya. Iya, itu udah bisa kirimkan via email ya Pak? Oh, yang satu. Oh iya. Ya, pokoknya nanti aku lihat lagi ya, jangan usah khawatir untuk nilai. Nanti aku lihat lagi, yang penting kalau yang belum bisa dibaca atau susulan ya kirim ke emailnya aku gitu. Nanti aku kasih nilai gitu. Ya, nggak usah khawatir. Kalau nanti ada kesalahan tulis ya yang seharusnya ditempatkan di UAS-nya di UTS, UTS-nya di UAS itu karena kemarin staf aku yang aku minta tolong. Mungkin dia nggak ngerti atau mungkin ngantuk gitu ya, karena nggak salah nempatinnya gitu. Tapi nanti aku perbaiki lah ya untuk yang di OASE ya. Nah, jadi tetap semangat aja. Minta tolong lagi karena ini ada error. Pernah ada error. Kalau scan dan kirim itu yang benar-benar yang baik gitu. Scan-nya benar-benar jelas, tulisannya juga bagus. Baru terkirim ke email yang tertuju ya. Misalnya emailnya Prodi gitu. Nah, biar bisa dibaca dengan baik. Itu menurut saya ya. Mungkin ada yang lain. Jadi nggak enak ya kalau udah bisa ya. Tapi ya tetaplah kita silaturahim ya. Jadi bareng-bareng. Saling sapa kalau ketemu. Kalau ada apa-apa ya telepon gitu. Kalau kalian pada nikah ya kirim undangan nggak apa-apa. Itu ya dari saya ya. Karena udah malam aku mau izin ya, mau pulang ya. Tetap semangat, nanti teman-teman materi atau apa aku kirim lewat grup lah ya, link-linknya bisa kalian baca. Tapi saya mohon jangan jawabannya seperti itu ya. Kalian cerita lah, itu PT-nya apa, terus itu bagaimana, kan ditambah-tambahin aja kayak